tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rada Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Pendekar Bunga Putih. Dalam seri ke-284 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Eni Budiono sebagai Tribuana, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Edi Dosa sebagai Jayanegara, dan Asdi Suhastra membawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Putri Tribuana terkejut begitu mendengar apa yang dituturkan Luh Jinggan. Tapi wanita bangsawan itu segera dapat menenangkan hatinya kembali. Sementara Luh Jinggan masih duduk bersimpuh di lantai ruangan, sambil sekali waktu menyeka air matanya. Ampun Gusti Putri,
Sekarang hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Apapun yang akan terjadi atas diri hamba, dayang-dayang bodoh ini, hamba sudah pasrah. Hamba sudah tidak mempunyai beban lagi. Hamba sudah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan hamba. Ampun Gusti Putri. Hamba mohon beribu-ribu ampun. Tunggu dulu. Kalau memang Paman Ramapati yang menyuruhmu membubuhkan racun, mengapa harus melibatkan Jayanegara putra? Ini memang kesalahan hamba, Gusti Putri. Kesalahanmu yang sangat berat. Bahkan paling berat. Kau tahu, Lu, dengan menunjuk Jayanegara sebagai pelaku atau otak rencana pembunuhan itu, berarti kau telah memfitnah seorang raja. Dan memfitnah seorang raja berat hukumannya. Ya, Gusti Putri, hamba memang telah melakukan dosa yang sangat besar. Bukan hanya kepada Gusti Putri, tapi juga kepada Gusti Prabu Jayanegara. Karena itu, hamba sudah pasrah. Hamba rela dihukum. Lu Jinggan. Kau ini memang bodoh sekali. Tapi kau pasti mempunyai alasan mengapa sampai melibatkan Jayanegara. Apa alasanmu, Lu? Mengapa kau berani memfitnah putraku? Mengapa kau menunjuk Jayanegara sebagai biang keladi rencana pembunuhan itu? Memang Gusti Putri, hamba mempunyai alasan. Dan baru sekarang ini hamba menyadari bahwa alasan hamba sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ampun Gusti Putri. Apa alasanmu, Lu? Coba terangkan. Baik Gusti Putri, hamba akan berusaha menjelaskannya. Dengan suara bergetar, Luh Jinggan menuturkan alasan mengapa sampai menunjuk Prabu Jayanegara sebagai orang yang telah menyuruhnya membubuhkan racun. Bahwa dia mencintai salah seorang anak asuh sang Ramapati yang bernama Rakuti. Luh Jinggan juga menceritakan telah beberapa kali mengadakan pertemuan gelap dengan Rakuti di pinggiran kota Raja Majapahit. Dia tak ingin Rakuti terlibat. Dia tak ingin Rakuti terseret-seret dalam perkara yang gawat. Karena kebingungan, akhirnya dia menunjuk Prabu Jayanegara sebagai otak rencana pembunuhan itu. Demikianlah Gusti Putri. Demikianlah penjelasan yang dapat hamba sampaikan ke hadapan Gusti Putri Tribuana. Kau ini keterlaluan sekali. Hanya karena mencintai seorang laki-laki, akhirnya kau melakukan dua kesalahan yang sangat besar. Kau melakukan dua macam kebodohan yang sangat memalukan. Ampun Gusti Putri, hamba ini memang dayang-dayang bodoh. Hamba tidak pantas mengabdi di istana Kaputren ini. Hamba menyesal sekali. Hamba menyesal dan merasa sangat malu. Tapi semuanya sudah terjadi. Nasi sudah menjadi bubur, kayu sudah menjadi arang. Sudahlah. Semula aku sendiri hampir tidak percaya ketika kau mengatakan bahwa Jayanegara ingin membunuhku. Dan sekarang persoalannya menjadi lebih jelas bagiku. Paman Ramapati. Rupanya dia ingin menyingkirkan aku dari sisi putraku. Paman Ramapati. Lu Jinggan. Ya Gusti Putri. Sekarang kau tidak perlu kembali ke ruang tawanan. Kau harus tetap berada di istana Kaputren. Aku akan menugaskan 2 orang penjaga untuk mengamankanmu. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik. Kau akan menjadi saksi bahwa Paman Ramapati itu ternyata berhati busuk. Putraku Jayanegara harus segera mengetahuinya.
Pertama sekali dia menghadap Gusti Putri. Apa saja yang mereka bicarakan? Hatiku tidak enak. Jangan-jangan Lucinggan malah bicara yang tidak-tidak. Bagaimana ya? Rasemi. Aku harus segera menemui Rasemi. Mungkin dia bisa membantuku memecahkan persoalan ini. Jadi sekarang Lucinggan masih berada di istana Kaputren? Ya. Tapi dia berjanji padaku akan segera kembali. Kau terjebak, Rakuti. Kau terjebak. Kau masuk perangkap. Lucinggan tidak akan keluar lagi dari istana Kaputren. Pasti Gusti Putri telah menahannya. Waduh. Ini bisa berbahaya sekali, Rakuti. Kalau sampai dia membocorkan rencana pembunuhan itu, riwayatku, riwayatmu, dan riwayat Gusti Ramapati, kelompok kita akan tamat malam ini juga. Tidak mungkin. Dia tidak mungkin membocorkannya. Tidak mungkin bagaimana? Jaminannya apa? Apa? Kau ini bodoh sekali, Rakuti. Bodoh. Mau saja kau percaya pada perempuan dayang-dayang yang bernama Lucinggan itu. Tapi dia sudah berjanji padaku. Aku sudah berhasil membujuknya, Rasemi. Dia mengatakannya sendiri. Dia akan memberitahu kita siapa otak rencana pelarian itu. Dan siapa dua pendekar yang melindungi Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Seharusnya kau tidak membiarkan perempuan itu masuk ke istana Kaputren, Rakuti. Kau bisa dianggap bersalah. Kalau Gusti Ramapati sampai tahu, jangan tanya lagi. Jangan. Kau bisa langsung dipecat dan dijatuhi hukuman berat. Waduh. Tidak gampang, Rakuti. Tidak gampang. Tidak gampang ikut permainan seperti ini. Kau harus sangat berhati-hati dalam menentukan sikap ataupun tindakan-tindakan. Rasemi. Lalu bagaimana? Apakah sudah tidak ada jalan keluarnya? Apakah aku harus menemui Lucinggan di istana Kaputren? Iya. Itulah satu-satunya cara. Kau pergi ke istana Kaputren, cari Lucinggan. Mungkin dia disekap di suatu tempat. Cari dia sampai ketemu dan singkirkan. Maksudmu? Kau harus membuat perempuan itu tidak bisa lagi bicara. Tidak lagi bisa menjadi saksi hidup bahwa di istana Majapahit ini ada komplotan yang ingin menyingkirkan Gusti Putri Tribuana. Cari Lucinggan sampai ketemu dan bunuh dia. Itulah satu-satunya cara. Bulan tenggelam di balik awan di atas langit kelam. Suasana istana Kaputren sunyi senyap. Semua dayang-dayang sudah tidur di ruangan biliknya masing-masing. Lucinggan ditempatkan di ruangan biliknya semula. Dua orang prajurit jaga berdiri di depan pintu ruangan. Sementara itu nampak beberapa orang prajurit ronda melintas lorong di samping dinding istana Kaputren. Mereka sama sekali tidak melihat sebuah bayangan berlompatan di atas dinding benteng. Bayangan itu bergerak dengan lincah, bagaikan seekor tupai yang besar. Kadangkala dia hinggap di atas bubungan atap bangunan istana Kaputren, dan saat berikutnya bayangan itu melayang dari dahan pohon Brahmastana yang tinggi. Hanya ada sebuah ruangan bilik dayang-dayang yang dijaga prajurit. Pasti Lucinggan ditempatkan di sana. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Aku harus
harus mengambil jalan memutar. Nampaknya dua orang prajurit jaga itu cukup waspada. Baik, jangan lengah prajurit. Bayangan itu melangkah mengendap-endap di balik tanaman-tanaman hias. Dia berjalan bagaikan seorang durjana. Langkah-langkahnya bagaikan seekor harimau kumbang mengintai mangsa. Tangkas tapi tanpa suara. Bayangan itu terus mengendap mendekati dua orang penjaga yang berdiri berhadapan di depan pintu ruangan bilik Luh Jinggan. Aneh sekali. Mengapa kita harus menjaga ruangan bilik seorang dayang-dayang? Kasihan Luh Jinggan. Nampaknya lukanya cukup parah. Ya, tapi dia sekarang menjadi orang penting. Buktinya kita ditugaskan menjaga ruangan biliknya. Kadangkala, orang kecil sewaktu-waktu bisa juga menjadi orang penting. Hei, aku seperti mendengar suara mencurigakan. Suara apa? Paling-paling hanya kadal atau tikus-tikus kecil. Sudahlah, tak akan terjadi apa-apa. Ya. Mana mungkin ada orang bisa masuk kemari, kecuali dia bisa terbang melewati pagar benteng Istana Kaputren ini. Apa? Awas! Aman sekarang. Mereka sudah berhasil kurobohkan. Prajurit-prajurit Majapahit. Ternyata kemampuan mereka sangat rendah. Kalau suatu saat nanti aku menjadi raja, prajurit-prajurit seperti ini tidak akan kuizinkan terus bekerja. Prajurit-prajurit lemah dan kurang waspada. Kau boleh tidur sampai besok pagi, prajurit. Sekarang lihat, aku akan menemui Luh Jinggan. Bayangan itu segera melompat dan menguak pintu perlahan-lahan. Dia melihat Luh Jinggan terbaring lemah di atas ranjang. Nampaknya wanita itu sudah terlelap. Bayangan itu terus mendekat perlahan-lahan. Pada saat itulah Luh Jinggan terjaga. Dia hampir saja menjerit melihat tiba-tiba di ruangan biliknya ada seorang laki-laki tegap perkasa berdiri persis di hadapannya. Psst, diam Luh. Jangan bicara apa-apa. Kakang Rakuti. Kau tidak menepati janjimu. Kau mengingkari janjimu. Aku menunggu di pintu gapura sampai kakiku pegal. Dan kau tidak muncul-muncul juga. Apa maksudmu, Luh? Maafkan aku, Kakang Rakuti. Aku terpaksa tidak bisa menemuimu. Apa yang telah kau bicarakan bersama Gusti Putri Tribuana? Aduh, sudahlah, Kakang. Aku lelah sekali. Luh Jinggan. Dan punggungku ini rasanya semakin bertambah nyeri. Sudahlah, jangan ganggu aku. Pergilah. Mengapa kau datang lagi kemari? Kita sekarang sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. Tidak, Luh. Urusan kita belum selesai. Kau sudah menipu aku. Kau sudah membuatku kecewa, Luh. Baiklah. Kalau memang kau menganggapku bersalah, terserah. Sekarang apa yang akan kau lakukan padaku, Kakang? Aku menurut saja. Aku tidak akan membela diri lagi. Kau pasti sudah membocorkan rahasia pembunuhan Gusti Putri Tribuana. Aku sekarang tidak mempunyai rahasia apa-apa lagi, Kakang Rakuti. Jadi kau sudah menceritakannya kepada Gusti Putri? Benar, Kakang.
Aku sudah menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Lu Jinggan! Semula aku berusaha menutup-nutupi rencana busuk ini, tapi aku tidak tahan lagi. Akhirnya aku menyerah. Jadi sudah jelas sekarang. Sudah jelas mengapa kau mengkhianati janjimu. Baiklah. Salahmu sendiri, Luh. Kalau saja kau mau mengikuti perkataanku, kau pasti akan selamat. Sayang sekali. Sayang sekali, Luh Jinggan. Kakang Rakuti, apa yang akan kau lakukan? Aku terpaksa melakukannya, Luh. Kau tidak boleh menjadi saksi hidup rencana pembunuhan Gusti Putri. Jadi kau datang kemari untuk membunuhku? Apa boleh buat, Luh? Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku harus menyelamatkan nama baik Gusti Ramapati. Maafkan aku, Jinggan. Maafkan. Duduklah, Jayanegara. Aku ingin bicara sedikit denganmu. Kalau Ibunda Ratu mau bicara soal Dinda Tunggadewi dan Raja Dewi, saya keberatan melayaninya. Bagi saya persoalan itu sudah selesai. Mereka sudah berani melarikan diri, dan saya sudah mengerahkan ratusan prajurit untuk mengejar dan menangkap mereka kembali. Tidak ada lagi persoalan, Ibunda. Bukan, Jayanegara. Bukan soal itu. Aku ingin bicara soal lain. Soal apa, Ibunda Ratu? Soal Paman Ramapati. Eyang Pati? Hah, ada apa dengan Eyang Pati? Kulihat hubunganmu dengan Paman Ramapati semakin hari semakin akrab. Apa salahnya, Ibunda Ratu? Eyang Pati banyak membantu saya. Setiap kali saya mengalami kesulitan, Eyang Pati selalu berusaha memecahkannya. Saya tidak mengerti mengapa tiba-tiba Ibunda Ratu ingin bicara soal Eyang Pati. Bukankah Ibunda Ratu sendiri sudah mengenalnya sejak lama? Bahkan sejak saya masih anak-anak. Benar, Jayanegara. Aku sudah lama mengenal siapa itu Paman Ramapati. Tapi rupanya aku tidak dapat mengenalnya dengan baik. Tidak kusangka. Kau harus berhati-hati, Jayanegara. Maksud Ibunda Ratu? Aku tidak berusaha menghasutmu untuk tidak menyukai orang lain. Itu bukan watakku. Tapi soal Paman Ramapati ini, aku bersungguh-sungguh, anakku. Kalau kau mau mendengarkan nasihatku, kau akan selamat. Tapi kalau kau masih runtang-runtung, masih terus membina hubungan baik dengan Paman Ramapati, kau harus lebih berhati-hati lagi. Ingat, Jayanegara, sekalipun kau menjadi raja, tapi bukan berarti kau tidak bisa berhadapan dengan bahaya. Kau banyak mempunyai bawahan. Kau banyak mempunyai penggawa kerajaan. Tapi kau harus dapat memilih dengan baik. Mana itu bawahan yang jujur dan setia, dan mana bawahan yang berhati busuk. Bagaimana dengan bawahan seperti Eyang Pati, Ibunda Ratu? Paman Ramapati itu bawahan berhati busuk. Dia mencoba menyingkirkan aku, Jayanegara. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
terdengar suara Putri Tribuana ketika mengucapkan kata-katanya. Nampak Prabu Jayanegara terkejut, tapi sepertinya dia kurang berminat mendengarkan kata-kata ibu angkatnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi di Istana Kaputren Majapahit? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu